Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sekarang saya akan menjelaskan salah satu materi, yaitu break-even point. Apa sih break-even point itu? Break-even point sama dengan titik impas. Break-even point ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Lalu, kita masuk ke komponen break-even point atau BEP, yang mana terdiri dari beberapa komponen di dalamnya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan harga penjualan. Kita masuk ke biaya tetap. Apa sih biaya tetap? Biaya tetap adalah biaya yang konstan jika perusahaan melakukan kegiatan produksi ataupun tidak melakukan produksi. Contohnya diantaranya gaji tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, biaya peralatan, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya per unit di mana sifatnya dinamis tergantung pada tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, maka biaya variabelnya akan meningkat. Contohnya biaya listrik, biaya bahan baku, biaya kantong plastik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu yang terakhir ada harga penjualan. Harga penjualan adalah harga jual yang ditetapkan per unit barang atau jasa yang telah diproduksi oleh perusahaan. Lalu kita masuk ke tujuan break-even point atau BEV. Setiap perusahaan tentu ingin memperoleh laba dari kegiatan usahanya. Untuk mencapai hal itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan terkait dengan break-even point, yaitu ada menekan biaya produksi dan operasional sampai serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas sehingga perusahaan dapat mempertahankan tingkat harga produk. Lalu, menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan laba yang dikehendaki. Dan yang terakhir, meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. 3 poin di atas harus dilakukan secara bersamaan, karena masing-masing memberikan dampak bagi keseluruhan kegiatan operasi. Itulah sebabnya struktur laba suatu perusahaan sering digambarkan dalam break-even point untuk memudahkan memahami hubungan antara biaya, volume kegiatan, dan laba. Setelah mengetahui pengertian break-even point atau BEP dan tujuannya, maka kita juga akan mengetahui apa saja manfaatnya bagi suatu perusahaan, yaitu memberikan gambaran batas jumlah penjual minimal agar perusahaan tidak menderita rugi. Lalu, menentukan jumlah penjualan yang seharusnya diperoleh pada persyaratan tertentu. Dan yang terakhir, mengetahui perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Lalu kita masuk ke rumus menentukan break-even point atau BEP. Secara matematis ada dua cara penghitungan. Yang pertama atas dasar unit dan yang kedua atas dasar rupiah. Kita masuk ke BEP dalam unit. BEP dalam unit terdapat rumus yaitu BEP unit sama dengan FC per P min VC. Keterangannya BEV adalah break-even point, FC adalah biaya tetap, P adalah harga jual per unit, dan VC adalah biaya variabel. Dalam rumus ini kita dapat mengetahui berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi untuk mendapatkan titik ini. Lalu kita masuk ke BEP dalam rupiah. Terdapat juga rumusnya yaitu BEP rupiah sama dengan FC per 1 min VC per S. Keterangannya BEP break-even point,
FC biaya tetap, VC biaya variabel, P harga jual per unit, S volume penjualan. Dalam rumus ini kita dapat mengetahui berapa rupiah yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas. Catatannya, perhitungan 1 min VC per S disebut juga dengan istilah margin kontribusi per. Lalu, kita masuk ke contoh soal. Di suatu perusahaan Sinarmas terdapat biaya tetap dan biaya variabel pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Biaya tetap pada tahun 2015 adalah 5 juta, 2016 adalah 6 juta, dan 2017 adalah 6.500.000. Lalu biaya variabel pada tahun 2015 adalah 18 juta, 2016 adalah 12 juta, dan 2017 adalah 11 juta. Jadi total jumlah biaya pada tahun 2015 adalah 23 juta, pada tahun 2016 adalah 18 juta, dan pada tahun 2017 adalah 17.500.000. Dan terdapat juga hasil penjualan rupiah dan penjualan unit beserta harga per unitnya pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Penjualan rupiah pada tahun 2015 adalah 39 juta. Penjualan unit pada tahun 2015 adalah 1.800. Dan harga per unit 2015 adalah 200.000. Lalu penjualan rupiah pada tahun 2016 adalah 35 juta, penjualan unit pada tahun 2016 adalah 106.600, dan harga per unit pada tahun 2016 adalah 210.000. Lalu penjualan rupiah pada tahun 2017 adalah 31 juta. Penjualan unit pada tahun 2017 adalah 1.300 dan harga per unit pada 2017 adalah 240.000. Jadi total jumlah penjualan rupiah ada 105 juta dan penjualan unit adalah 4.700 dan harga per unit adalah 650.000. Langsung saja kita hitung BEP rupiah dan BEP unit pada tahun 2015. Penyelesaiannya, BEP rupiah itu memiliki rumus FC per 1 min VC per S. Langsung saja kita masukkan, FC adalah biaya tetapnya yaitu 5 juta per 1 min VC adalah biaya variabel yaitu 18 juta per S adalah volume penjualan yaitu 39 juta. Jadi sama dengan 5 juta per 46%, sama dengan 10.900.000. Lalu kita masuk ke penghitungan BEP unit dengan rumus FC per P min VC unit. Sebelum kita mengerjakan BEP unit, kita menyelesaikan dulu FC unit dengan rumus VC per S unit. Langsung kita masukkan, VC adalah biaya variabel yaitu 18 juta, per S adalah volume penjualan yaitu 1.800, sama dengan 10.000. Langsung saja kita selesaikan BEP unitnya, yaitu rumusnya tadi, biaya tetapnya adalah 5 juta, per P adalah harga jual per unit yaitu 200.000 dikurang dengan VC yaitu biaya variabelnya yaitu 10.000 sama dengan 5 juta per 190.000. Hasilnya adalah 26 unit. Dari data di atas bisa disimpulkan bahwa agar tidak merugi maka perusahaan Sinarmas harus mampu menjual sebanyak 26 unit. Untuk kesimpulannya, dalam berbisnis tentunya analisis break-even point sangat membantu pelaku bisnis untuk memproyeksikan seberapa banyak barang yang harus diproduksi dan
perbandingannya dengan uang atau pendapatan yang diterima. BEP ini menjadi komponen terpenting dan wajib ada di dalam suatu software akuntansi dan manajemen bisnis. Itulah cara menghitung BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Mudah kan? Selamat memahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.